Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Hal aftartum? Sudah sarapan? Belum? Iya, semoga tetap bisa konsentrasi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Baik, kita mulai lagi melanjutkan syarah hadis yang ke-12 yang masih belum selesai. Kita ulangi hadisnya. Al-haditsu tsani asyara an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dalam setiap mereka ada kebaikan. Ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah, berantusiaslah dalam menggapai yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah serta jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'atu kadza kana kadza wa kadza. Seandainya engkau tertimpa sesuatu musibah, jangan mengatakan seandainya aku berbuat demikian maka akan demikian dan demikian. Walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'alah. Namun katakanlah ini sudah Allah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah perbuat, pasti terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena kata-kata seandainya dalam redaksi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, membuka perbuatan asyaitan. Rawahu Muslimun. Sudah kita lewati dua, kalau bisa dikatakan dua edisi syarah hadis ini agak panjang. Sampai kepada, kalau halaman yang bahasa Arab 28, kalau bahasa Indonesianya 46. Yang bahasa Suryaninya
Nah, ini di luar jangkauan sudah. Baik. Halaman berapa? 46 ya, ketemu amal umurun nafi'ah fid dunya. Adapun perkara-perkara yang bermanfaat dalam urusan dunia. Betul ya sampai situ? Baik, ini berkaitan masih dengan kalau bisa dikatakan bagian kedua dari hadis ihris alamayan fauka. Rasul mengatakan bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat. Syekh Abdurrahman As-Sa'di sudah menjelaskan yang bermanfaat ini ada dua hal, berkaitan dengan urusan dunia dan berkaitan dengan urusan agama. Yang bermanfaat dalam urusan agama sudah dijelaskan oleh beliau, yaitu ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diajarkan Rasul, dan amal soleh, yaitu amal yang ikhlas dan yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian pertama dari pembahasan yang bermanfaat dalam urusan agama. Sekarang yang kedua yang bermanfaat juga dalam urusan dunia. Kata Syekh, adapun perkara yang bermanfaat dalam urusan dunia, fal abdu la budda lahu min talabir rizqi. Seorang hamba harus dia mencari rezeki. Jangankan manusia, seperti yang telah kita pelajari dari hadis Arba'in Nawawiyah dengan tambahannya. Taib. Kita buka pertanyaan. Hadis apa itu kira-kira yang berkaitan dengan ini? Ikhwan dahulu, terutama mungkin yang di bawah. Nah, anak ulangi pertanyaannya. Pernah kita bahas ya insyaallah di Arba'in Nawawiyah dan tambahannya hadis yang berkaitan dengan mencari rezeki. Apa hadisnya? Lengkap tentunya. Ini mungkin sekedar murajaah. Nah, ikhwan dulu yang bawah terutama, kalau nggak ada yang atas. Atau yang akhwat, ummahat kalau ada. Murajaahnya di rumah bukan di sini. Iya, buka-buka ya. Nggak ada. Ana nggak tanya nomornya, ana tanya redaksi hadisnya. Nanti halaman 10 ya nggak tahu ana. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang ingat. Anak, insya Allah anak kasih clue-nya, istilahnya bisa nyaut insya Allah. Taib, hadis yang berkaitan dengan burung. Nah, yang hafal silakan. Yang hafal redaksinya. Bismillah. Bahasa Arabnya. Bismillah. Oh, kalau bahasa Suriani anak nggak tahu. Apalagi bahasa semut. Taib. Rasul SAW mengatakan, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitana." Pendek sebetulnya hadisnya. Rasul mengatakan, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Dia terbang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Ini seekor burung saja antusias pagi hari sudah berangkat cari rezeki. Makanya kalau masih ngiler pagi hari, ini masih kalah dengan apa?
Maka ini seorang muslim harus bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat, di antaranya dalam urusan dunia. Ya, sudah kita sampaikan, Islam pertengahan dalam segala hal. Di antaranya pertengahan dalam menyikapi dunia. Tidak tamak kepada dunia, tidak menghalalkan segala cara untuk menggapai dunia, tidak menjadikan dunia sebagai cita-citanya yang terakhir dan yang paling tinggi. Sebagaimana kata Rasul dalam doa beliau, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak cita-citaku. Ya. Ini kata Rasul SAW, wala taj'alid dunya akbar hammina. Orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah tidak tamak kepada dunia. Namun tidak pula meninggalkan dunia. Namun tidak pula menanggalkan dunia dengan dalih untuk ibadah. Bahkan sudah kita sampaikan, Rasul SAW marah ketika ada sahabat mengatakan, usalli wala arkut. Aku akan sholat malam terus, tidak mau tidur. Tidur malam urusan dunia mubah. Tapi kalau ditinggalkan meskipun dengan alasan ibadah, Rasul marah. Rasul ketika ada yang lain mengatakan, asum wala uftir. Aku akan puasa terus, gak akan berbuka. Rasul tidak menyetujui, tidak membenarkan. Makan secara umum, secara asal urusan dunia. Namun inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ati kulladzi haqqin haqqahu. Berilah segala sesuatu itu haknya masing-masing. Urusan dunia, kata Allah, wabtaghi fima ataka Allah jaral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian. Namun jangan lupa urusan apa? Dunia. Seperti tadi, kita tetap tanya, antum sarapan enggak meskipun masih ngaji sekarang ini, menjamakkan urusan apa? Karena itu juga penting. Antum enggak sarapan, di sini keroncongan, wah, gare ribut nanti, Iya, artinya harus dipersiapkan dulu urusan dunia juga, Kendaraannya juga dipersiapkan, butuh urusan dunia. Makanya juga sudah sering kita sampaikan dalam awal penjelasan hadis innamal a'malu binniyat. Meskipun asalnya urusan mubah, kalau niatnya untuk akhirat berpahala. Antum sarapan tadi misalnya atau ngopi lah. Niatnya biar nggak ngantuk di kajian, insya Allah ngopinya berpahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini orang mukmin yang pertama tadi, tidak mengharamkan, tidak meninggalkan dunia secara mutlak. Sebagaimana juga ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Seperti rahib-rahib orang-orang Nasara meninggalkan dunia, fokus ibadah. Tidak, Islam bukan seperti itu. Islam menjamakan urusan akhirat dan urusan dunia. Wal akhiratu khair wa abqa. Akhirat yang lebih utama dan lebih kekal, itu yang paling dikejar. Meskipun tidak meninggalkan dunia. Itu pun dunia untuk akhirat. Mencari dunia pun diniatkan untuk apa? Niat akhirat. Makanya kata Syekh di sini, la budda lahu min talabi rizqi. Seorang hamba itu diwajibkan mencari rezeki, apalagi sebagai kepala rumah tangga. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, dikarenakan Allah mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka menginfakkan harta mereka untuk maka seorang muslim sebagai kepala rumah tangga harus ada tanggung jawab. Jangan ngaji terus, keluarganya apa? Seperti kelompok-kelompok khuruj. Khuruj
Ya, sampai 40 hari ke luar negeri, nggak taunya anak dan istrinya ditelantarkan, tidak dinafkahi. Bahkan orang haji pun syarat wajibnya itu, ya dia berangkat harus juga meninggalkan apa? Nafkah untuk keluarganya. Nggak ngurusi akhirat tok, dunia dilupakan. Paham tuh? Paham ya? Ya. Ngaji nggak kelihatan kerja, tapi jangan disuudoni. Ini kok ngaji terus nggak kerja? Barangkali dia punya ratusan pintu kontrakan. Ini beda lagi. Cuma kita yang penting ada nafkah untuk keluarga. Itu yang paling utama. La budda lahum min talabi arizq. Seorang hamba harus dia mencari rezeki. Tadi saja hewan yang tidak punya akal saja mencari rezeki, meskipun sudah kita sampaikan dan akan disampaikan nanti dalam hadis tadi ada kata-kata apa? Tawakal kepada Allah. Ini juga makna hadis tadi. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Fayanbaghi an yasluk anfa'al asbab ad-dunyawiyah ala'iqa bihalihi. Maka selayaknya seorang hamba menelusuri jalan-jalan yang paling bermanfaat, tentunya yang halal, yang tidak haram, yang berkaitan dengan urusan dunia sesuai dengan keadaannya. Ya, manusia tidak satu warna, tidak satu profesi, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wa dzalika yakhtalif bi ikhtilafin nas. Itu sesuai dengan keadaan manusia. Ini di antara rahmat Allah kepada manusia. Seandainya manusia itu satu warna, nggak ada nasi campur, nggak ada. Nggak ada nasi pecel. Mungkin sukanya apa? Satu nasi. Mungkin nasi apa? Nggak tahu. Nah, inilah rahmat Allah kepada manusia. Demikian pula masalah profesi. Nggak mungkin manusia semuanya jadi pegawai. Kalau jadi pegawai sopo sing dodolan? Harus tadi bermacam-macam, namun yang penting halal. Ini kata Syekh, yang penting sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Wa yaqsid bi kasbi wa sayyi al-qiyam bi wajibi nafsi. Ini yang ditekankan oleh Syekh seperti yang kita katakan tadi, innamal amalu binniyat. Dan selayaknya ketika mencari nafkah, meskipun itu asalnya urusan mubah dunia, niatnya untuk menjalankan kewajiban. Tadi sebagai kepala rumah tangga, kalau dia pergi pagi-pagi, kalau bisa niat ibadah menafkahi keluarganya. Kalau sekedar dia mencari nafkah, mungkin dapat gaji, dapat upah dan seterusnya, namun nggak dapat pahala. Sayang, mungkin berjam-jam bekerja tiap hari, nggak dapat pahala. Karena apa? Tidak ada innamal a'malu binniyat. Makanya Rasul dalam hadis yang lain mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqma allati tadauha fi imra'atika. Kata Rasul, sesungguhnya engkau, wahai para suami, wahai para kepala rumah tangga, tidakkah engkau menginfakkan hartamu dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, wajah Allah, kecuali engkau diberi pahala. Asal sekali lagi ada niat mengharap pahala dari Allah, engkau akan diberikan pahala. Sampai kata Rasul, engkau menyuapkan nasi atau makan ke mulut istrimu. Itu asalnya mubah, namun kalau niatnya lillahi ta'ala, niatnya menjalankan kewajiban, dapat pahala. Betul atau tidak? Tadi niatnya apa ke sini? Masing-masing anak. Baik, sekadar introspeksi diri. Seandainya tadi salah niat, koreksi sekarang, tidak apa-apa, belum terlambat. Innamal a'malu binniyat itu terus, makanya di awal pembahasan kita innamal a'malu binniyat, dan itu terus antum bawa, jangan sampai digudangkan. Sudah khatam digudangkan, nggak perlu niat, tidak memperhatikan niat, tidak. Itu setiap langkah kita kemana saja, sampai kapan saja, innamal a'malu binniyat, terus ingat.
Karena ini sekali lagi berkaitan dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan aktivitas kita. Kemudian kata Syekh, wa wajibi man ya'uluhu. Ya, tadi berkaitan dengan niat mencari nafkah yang pertama untuk menafkahi dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau ada yang mengatakan, oh yang wajib mencari nafkah itu kan yang punya tanggungan keluarga saya jomblo Ustaz, nggak punya siapa-siapa misalnya, ya tetap apa? Cari nafkah, jangan apa? Minta-minta meskipun kepada siapa? Mungkin orang tuanya dan sebagainya, jangan menjadi apa? Beban kepada orang tuanya. Cari nafkah untuk menafkahi minimal dirinya sendiri. Kemudian yang tadi berkaitan dengan anak dan istrinya dan yang di bawah tanggung jawabnya. Wa man yakum bima'unatihi wa yanwi al-kafafa wal istighna bi talabihi anil khalq. Ini kata Syekh. Dan dia mencari nafkah tersebut, mencari rezeki tersebut diniatkan juga untuk menjaga kehormatan dirinya. Atau yang kita bahasa kita tidak ngemis kepada orang lain. Apalagi dalam wasiat Rasul. Ya, pernah Rasul mengatakan ketika dimintai wasiat oleh para sahabat, ya Rasulullah, idni wa aujiz. Ya Rasulullah, berilah aku wejangan singkat. Di antaranya kata Rasul, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan banyak bergantung kepada manusia. Itu tadi dengan usaha dulu, usaha sendiri. Ya, kemudian apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan bersandar kepada orang lain. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika yanwi bisai wa kasbihi tahsil ma taqum bi al-ubudiyatul maliyah minaz zakati was shadaqah. Kadang satu amal itu perbanyak niat yang baik. Makanya tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya orang akan diberikan pahala sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya satu dapat satu kebaikan, satu pahala. Kalau dua niatnya dapat dua pahala. Kalau tiga lebih banyak lagi. Di sini Syekh juga menegaskan, ketika orang itu mencari rezeki, yang pertama niatnya untuk menafkahi dirinya sendiri dulu. Yang kedua menafkahi anak istrinya. Atau mungkin ada karib kerabatnya, mungkin ada ya orang tuanya atau mungkin pamannya yang membutuhkan pertolongannya, dia niatkan untuk membantu misalnya. Kemudian niatnya juga kalau sudah hartanya terkumpul banyak, dia niatkan untuk bersedekah dan untuk mengeluarkan zakat. Ini niat. Semakin banyak niat kebaikan itu, semakin banyak pahalanya. Dan ini bukan hanya masalah mencari nafkah dunia saja. Seperti di sini misalnya antum datang dari rumah ke majelis ini. Yang pertama niatnya untuk apa? Yakin? Ya? Bukan mencari kotak. Anda insyaallah ya. Baik. Yang pertama itu thalabul ilmi. Awas kalau salah niat, ancamannya berat. Apa ancamannya kata Rasul? Ya, lam yarahatal jannah, tidak bisa mencium bau surga. Niatnya untuk thalabul ilmi. Apa makna niat ikhlas dalam thalabul ilmi? Kata Imam Ahmad, mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Itu diantara niat ikhlas dalam thalabul ilmi dan untuk diamalkan. Kemudian misalnya ada tambahan niat yang lain, yaitu dengan saling apa? Ya, bertemu lillah wa fillah. Saya ingin berjumpa dengan saudara-saudara ya seiman dan seakidah semanhaj. Ya, lillah wa fillah karena Allah. Atau mungkin ya ada yang ingin antum bantu. Ya, baik secara harta ataupun secara tenaga dan yang lainnya. Kalau misalnya ada itu niat-niat yang banyak dalam kebaikan dalam satu aktivitas perbuatan, pahalanya juga apa? Antum juga misalnya
berangkat dari rumah ke masjid, sholat maghrib. Niatkan sholat berjamaah. Sekaligus nanti setelah maghrib ada kajian sunnah. Niatkan ikut apa kajian. Jangan begitu saja berangkat. Ya, niatnya ya wallahu a'lam pahalanya berapa enggak tahu. Ya, niatkan apa? Tadi. Berangkat ke masjid untuk memakmurkan masjid Allah, untuk sholat berjamaah di masjid, untuk talabul ilmi. Kalau mungkin bisa ada tadi yang bisa saya bantu, teman-teman yang butuh bantuan misalnya, dan lain seterusnya. Maka terkadang satu amal bisa niat kebaikannya itu banyak. Paham ya? Nah, wa nafaqatil khairi al khassa wal amma mimma yatawaqqaf 'alal mal. Ya, dia niatkan dengan mencari nafkah itu untuk bisa dia nanti bersedekah, untuk dia mengeluarkan zakat, atau mungkin untuk umroh untuk dirinya atau keluarganya, atau untuk dia sedekah untuk orang umum, ya, atau untuk membangun masjid dan seterusnya. Wa yaksid al makasid at thayyibah, dan tentunya dia ketika mencari nafkah cari yang baik, sebagaimana dalam hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Karena ada sebagian orang dia semangat cari kerja, ya, cari nafkah, bahkan sudah berhasil menjadi tajir, melintir istilahnya. Cuma dengan segala cara, tapi dengan tujuan, nanti kalau saya sudah jadi tajir, uang terkumpul, meskipun menghalalkan segala cara, nggak tahu halal haram, nggak tahu, yang penting dapat uang, meskipun menggolimi orang, menipu orang, nanti kalau sudah dapat saya sedekahkan untuk cuci. Naudzubillah min dzalik, nggak akan diterima. Dosanya diterima pasti, namun amalnya innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Karena ada orang seperti itu. Jadi preman, jadi perampok, pembegal. Nanti kalau sudah ada hasilnya, separuh-separuh. Separuh untuk masjid, separuh untuk dia. Yang separuh yang baik, tadi kata Allah, la yaqbalu illa thayyiban. Allah nggak menerima kecuali dari yang baik. Ini sekali lagi harus betul-betul diluruskan. Mutajanniban lil makasib al-khabitha al-muharramah. Dia betul-betul menjauhkan diri daripada hal-hal yang haram tersebut. Famatakana talabul abdi wa sa'yuhu fi dunya li hadil maqasid al-jalilah wa salaka anfa tariqin yarahu munasiban li halihi kanat harakatu wa sa'yuhu qurbatan yataqarrab ilallahi biha. Kata Syekh, maka ketika seorang hamba dia ketika semangat mencari nafkah di dunia dengan tujuan-tujuan yang mulia tadi. Mungkin kalau bisa dihitung tadi yang pertama apa? Menafkahi dirinya, menafkahi anak dan istrinya, menafkahi kerabatnya mungkin, atau mungkin anak yatim piatu. Kemudian juga untuk melaksanakan hak mal, hak harta, zakat, sedekah, atau untuk membantu kepentingan umum. Maka kata beliau, dan dia mengikuti, menjalani pekerjaan yang halal, maka insya Allah itu semuanya akan menjadi bentuk ibadah yang berpahala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya tekankan, urusan dunia itu bermanfaat, namun alangkah baiknya kalau diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, menjalankan ibadah. Paham ya? Kalau secara asal tidak haram, nggak dilarang. Antum cari meskipun nggak pakai niat itu nggak haram juga, nggak dilarang juga. Antum pergi sudah ke kantor nggak ada niat untuk itu semuanya juga nggak salah, nggak haram. Hasilnya juga nggak haram, tapi sangat amat disayangkan. Kalau tidak ada niat itu hanya dapat dunia saja, akhirat tidak dapat. Padahal itu berapa lama antum habiskan untuk cari nafkah, tidak ada pahala sama sekali. Naudzubillahi min dzalik. Karena apa? Tidak ada niat. Sedangkan amal kalau mau berpahala harus dengan apa?
niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa min tamami dzalik, dan tidaklah sempurna mencari nafkah ataupun bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia kecuali alla yattakilal abadu ala hauli wa quwwati wa zakai wa ma'rifatihi. Dan untuk menyempurnakan hal itu, tidak selayaknya, tidak boleh seorang hamba bersandar, bergantung hanya kepada usahanya, kepada kekuatannya, kecerdasannya, atau kepada ilmunya. Karena manusia la haula wala quwata illa billah. Jangan sok, jangan sombong. Saya pasti berhasil dalam usaha ini. Saya pasti sukses. Sopo inti. Dikasih sakit perut sedikit aja sudah apa? Amburadul semuanya. Maka seorang muslimah harus betul-betul menjamakkan antara usaha dan minta tolong kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ingat terus ini kaidah dalam hidup kita sudah. Ini tugas kita dalam hidup kita. Kuncinya cuma dua. Bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat, yang baik dalam urusan dunia akhirat, minta tolong kepada Allah. Sudah ini sudah. Nggak ada lain. Tiap hari yang kita lakukan ya cuma ini sudah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat. Berhasil atau enggak berhasil, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Kok kayaknya khusyuk sunyi, memahami atau ngantuk? Enggak ya, insyaallah. Nah, semangat ini. Materinya semangat, masa ngantuk? Nah, iris alamayan fauka. Enggak cukup hanya usaha. Harus bergantung hanya kepada Allah. Baik. Ada ungkapan ulama yang menyampaikan dua hal ini yang sudah pernah kita tanyakan sebelumnya. Siapa nama ulamanya dan apa ucapannya? Meskipun dengan bahasa Indonesia tidak apa-apa. Yang akhwat dulu. Gantian. Bismillah. Paham pertanyaannya? Ada seorang ulama yang menyebutkan tentang dua hal ini, siapa namanya dan apa ucapannya tentang dua hal ini yang kita bahas sekarang ini. Insya Allah sudah pernah kita tanyakan dulu dan sudah kita sampaikan. Pakai mic tolong yang keras, pertanyaannya dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. Siapa namanya dan apa ucapannya? Tolong yang siap jawab langsung pakai mic. Dua jawabannya Bu ya. Iya, saya tanya dulu. Siap menjawab dua pertanyaannya tadi itu? Iya, silakan. Apa ucapannya? Jika seorang bersandat pada usahanya sendiri, maka dia berbuat syirik pada Allah. Iya. Jika dia meninggalkan itu, maka itu bentuk kebodohan. Taib. Nah, jazakillah khair. Iya, Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi yang mensyarah kitab Aqidah Thahawiyah. Dalam kitab itu beliau mengatakan al-i'timadu ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada usaha amal sendiri itu bentuk kesyirikan. Mengatakan ini karena kekuatan saya, keberhasilan ini karena kepandaian saya, syirik fit tauhid. Ya. Kenapa demikian? Karena yang mewujudkan semuanya adalah siapa?
Makanya Rasul ketika ada seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wasyita, ini karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Rasul pun mengatakan, ataj'aluni lillahi niddan, apakah engkau mau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ini manusia yang paling mulia. Gak mau Rasul dikatakan semuanya ini karena kehendak Allah dan karena kehendak Rasul. Paham ya? Ini semuanya hanya murni karena kehendak Allah. Kata Rasul, namun katakanlah ini semuanya hanya karena kehendak Allah. Digandingkannya kehendak Allah dan kehendak Rasul saja, Rasul mengatakan itu bentuk syirik meskipun ada tambahnya syirik kecil, ya. Karena itu hanya apa? Sekedar ucapan lisan, tergelincir, ya. Tidak ada maksud hati menyamakan Allah dengan Rasul. Cuma itu ditegur Rasulullah SAW. Karena tetap itu salah-salah meskipun niatnya apa? Enggak sengaja. Rasul pun apa? Mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kalau digandingkan saja itu syirik, apalagi cuma dia saja menjadi faktor keberhasilan. Paham ya? Ya, maka sekali lagi seorang muslim yang bertauhid menyerahkan semua hal ini kepada Allah. Kita saja kalau berjanji mengucapkan apa? Insya Allah, karena kita tahu gak akan mungkin apa yang kita inginkan tergapai esok hari kecuali dengan apa? Izin dari Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Maka demikian pula ya, kita kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, ya, harus menyerahkan keberhasilan kepada Allah. Al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada usaha sendiri itu syirik dalam tauhid. Wa tarkus sabab ala diwa sabab qadhun fil akal. Adapun meninggalkan usaha yang itu betul-betul usaha yang memang dibolehkan oleh syariat, itu bentuk kebodohan atau kedunguan. Seperti kalau ada mengatakan, saya hanya bertawakal kepada Allah, hati saya bergantung kepada Allah, saya nggak makan 3 hari pun insya Allah. Hah? Ya luwe ya. Kalau dia nggak mau makan dengan alasan tawakal, ini orang yang apa? Naudzubillahi min dzalik. Maka kata Syekh, di antara penyempurna usaha tadi, wa min tamami dzalik, seorang hamba tidak boleh bertawakal dengan kekuatan dan daya upayanya atau kecerdasannya wa ma'rifati. Ini yang sudah nggak tahu di sini atau di tempat lain kita katakan. Dan ini antum jangan ikut-ikutan para motivator-motivator yang tidak tahu akidah, ya tahu tauhid, ya. Dengan apa? Seolah-olah pasti. Ya kan? Keluar ruangan mati sudah nggak pastilah. Kalau pasti mati ya. Pasti Anda berhasil, pasti. Siapa yang memastikan? Tidak ada. Paham ya? Nah. Kemudian kata Syekh, wa haqqi wa bi ma'rifatil asbab wa idaratiha. Demikian pula tidak boleh bersandar meskipun dia sudah ahli, pakarnya sudah, tidak bisa. Ya. Meskipun pakar, namun sekali lagi semuanya tangan Allah Subhanahu wa taala. Bal yasta'in bi rabbih. Bahkan seorang hamba dalam setiap usahanya minta pertolongan kepada Allah. Bukan hanya dalam urusan dunia, demikian pula dalam urusan akhirat. Kita belajar thalabul ilmi ini usaha kita, berangkat dari rumah sampai di sini, nahan ngantuk, usaha. Namun nggak cukup usaha, harus apa? Minta tolong kepada Allah. Di antaranya kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita minta ilmu nafi'ah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Rabbi zidni ilma. Ya, Ustaz hanya apa? Sekedar menyampaikan, ilmu masuk ke dalam hati kita, paham semua dengan taufik dari Allah. Ustaznya teriak-teriak, kalau antum ngantuk apa juga manfaat. Paham enggak? Baik.
Bal yasta'inu bi rabbih. Bahkan isti'anah, minta tolong terus kepada Allah. Mutawakkilan alaih, hati bersandar hanya kepada Allah. Dan juga ini yang Rasul ajarkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Wahai zat yang hayyu al qayyum, bi rahmatika, dengan rahmat aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku meskipun sekejap mata. Hati bergantung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajian minhu an yassirahu li aisaril umur wa anjahiha, dan terus berharap kepada Allah untuk dimudahkan segala urusannya. Wa aqrabi atasiran li muradihi, dan agar dipendekkan jalannya, tidak dipersulit. Sekali lagi hati bergantung kepada Allah. Wa yas'arabau an yubarik lahu fi rizqihi, minta diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu barakati rezeki, kemudian kata Syekh, keberkahan rezeki yang pertama an yakuna muassasasan ala taqwa wa niyati shalihah. Rezeki itu dibarokahi kalau didasari oleh takwa kepada Allah dan niat yang baik, niat yang benar. Wa min barakati rizqi an yuwaffaqal abdu li wad'i fi mawadi al wajiba wal mustahabbah. Di antara tanda rezeki seseorang itu dibarokahi, misalnya harta dibarokahi kalau seorang hamba yang memiliki harta tersebut bisa menempatkannya pada tempat-tempat yang memang syariatkan oleh Allah, baik yang wajib maupun yang mustahab. Harta itu barokah kalau dikeluarkan zakatnya, kalau disedekahkan untuk fuqara wal masakin, kalau dibuat untuk di jalan Allah dengan berbagai macamnya. Wa min barakati rezeki alla yansal abadu al fadla fil muamalah, dan di antara barokah rezeki seseorang, dia tidak lupa berbuat baik kepada sesama. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wala tansal fadla bainakum, janganlah kalian melupakan akhlak yang mulia di antara kalian. Apa di antaranya? Bitaisir alal musirin, dengan memudahkan orang yang kesulitan. Misalnya dalam utang-utang, ini sudah kita lewati hadisnya dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ada yang mau setoran hafalan? Hadisnya ini memudahkan orasan yang kesulitan. Hadisnya lengkap, bukan yang dibahas ini saja. Ada yang masih hafal hadisnya? Paham pertanyaannya? Hadis yang ada kata-kata memudahkan urusan orang yang kesulitan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang apa? Baik, dimurajaah lagi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Intinya wala tansal fadla bainakum bitaisir alal musirin. Jangan memudahkan kesulitan orang yang sedang kesulitan, secara umum ataupun yang berkaitan dengan harta. Namun ini ditekankan tentang masalah harta. Entah antum dengan menyedekahkan, atau antum menghutangkan dengan apa? Tanpa menagih-nagihnya, terserah semampumu bayar. Selama memang orangnya tepat, jangan kepada orang yang memang hobi berhutang namun nggak mau bayar, jangan. Tambah merajalela nantinya. Namun memudahkan orang yang betul-betul kesulitan. Ini diantara barokah harta. Dan
ya semakin lama semakin tidak dibayar. Kalau memang orang itu pas, ya artinya memang berhak dihutangi meskipun tidak ditagih, itu pahalanya tiap hari mengalir kepada antum. Maka kalau antum tagih sebenarnya eman sebetulnya, biarkan aja sudah. Apalagi kata Allah, wa antasaddaqu khair lakum. Jika engkau sedekahkan lebih baik lagi. Nah, ini diantara barokah harta. Ya, artinya tidak boleh bakhil, kikir ya terhadap harta, terutama kepada yang membutuhkan. Wa indaril mu'sirin. Ini kata Syekh lagi juga tadi sama, memberikan tempo kepada orang yang berhutang. Wal muhaba indal bai' wasyira. Demikian pula baik dalam jual beli. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, fima maknanya orang yang paling baik, yang paling mudah dalam jual beli. Ya, misalnya ya penjual sebenarnya sudah untung, meskipun nggak terlalu banyak, ya sudah kasih. Jangan minta untungnya yang terlalu banyak. Atau yang membeli juga sama, jangan ngenyang sampai sejam. Hanya untuk urusan Rp1.000. Paham? Nah, ini istilahnya bahasa kita kebacut. Paham? Dan anak pernah mendapati satu teman luar biasa kalau jual beli nawar itu, meskipun dulu ya di Arab, waktu ada pameran kitab, itu 1 real dulu 3.000 kursnya. 1 real 3.000 itu muter-muternya berjam-jam. Datang lagi dinyang. Hanya itu 1 real saja. Nanti muter lagi gak dikasih, muter lagi, akhirnya juga gak dikasih. Hanya untuk 1 real. Ini terlalu berlebihan. Kalau dalam hadis, seorang jual beli itu yang paling mudah, yang penting ada untung dan sebagainya, nggak terlalu mahal. Ya sudahlah. Ini wal muhabba inal ba'i wasyira. Bima tayassara min qalilin aw katsir. Fabidzalika yanalul abdu khairan katsiran. Maka dengan ini seorang hamba akan meraih banyak kebaikan. Kemudian ada pembahasan di sini, fa in qila ayul makasib aula wa afdal. Ada pembahasan oleh para ulama, profesi apa dalam urusan dunia yang paling afdal. Itu dibahas oleh para ulama, mana yang lebih afdal dari profesi-profesi yang ada di dunia ini. Qila qad ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalik. Maka dijawab ada khilaf, perbedaan pendapat antara para ulama mana yang afdal. Ini semuanya dalam lingkup yang halal ya, semuanya lingkup yang halal. Cuma mana yang lebih afdal, yang lebih utama dalam mencari nafkah urusan dunia. Faminhum man faddala zira'ata wal hirasa. Pendapat yang pertama mengatakan yang paling utama kerja yang paling utama profesi sebagai petani, menanam atau bertani. Ini wa minhum man faddala al-bai' wasyira. Pendapat yang kedua mengatakan yang paling utama pekerjaannya itu sebagai pedagang. Nah, jangan bangga dulu, saya yang paling berarti paling baik di sini. Itu betul. Belum selesai ini, belum finish. Wa minhum man faddala al-qiyam bisinaat wal hiraf wa nahwiha. Pendapat yang ketiga mengatakan yang paling utama itu pekerjaannya sebagai pengrajin atau sebagai produsen lah. Nah, wa kullun minhum adla bi hujjatihi. Dan masih banyak pendapat yang lain. Ini mungkin dulu kan tidak ada zaman IT mungkin sekarang kalau mau ditambahkan mungkin di antara ulama yang mengatakan wallahu a'lam. Wa kullun minhum adla bi hujjatihi. Setiap dari pendapat itu ada hujah-hujahnya masing-masing. Walakin hadal hadis huwal fasil lin niza. Namun mana yang paling rajih dari pendapat-pendapat itu, maka kata Syekh, hadis ini sebagai pemutusnya, sebagai jawaban mana yang paling afdol. Apa itu? Yaitu sabda Rasul, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah.
bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat bagimu. Ini intinya, yang bermanfaat bagimu, yang paling cocok buatmu. Ya. Kata Syekh, wa nafi' min dzalik ma'lumun annahu yakhtalif bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas. Maka yang bermanfaat bagi setiap orang itu berbeda-beda. Ya, orang yang mohon maaf di desa cocoknya apa? Iya, jangan yang tinggalnya di kota, megang pacul saja, beabot. Dan ini kalau disuruh apa? Macul, bisa kepacul kakinya. Ya, jadi ya setiap orang ada apa? Nah, yang cocok bagi dirinya, yang pas bagi dirinya. Paham ya? Ya. Misalnya orang juga nggak bisa hitung-hitungan, disuruh jadi pedagang di pasar, habis barangnya, iya, tinggal ma'asalamah. Baik, maka kata Syekh ini yang ya paling benar dari pendapat-pendapat tadi. Mana yang paling utama dari profesi-profesi dunia, yaitu apa? Yang paling bermanfaat bagi setiap individu masing-masing. Tidak boleh dipaksakan jadi petani, jadi pedagang, jadi pegawai, atau jadi apalah dokter dan seterusnya. Tidak bisa. Ya, orang matematikanya aja jeblok terus, disuruh jadi insinyur ya bangun bangunan bisa apa? Iya. Baik. Faminhum man takunul hirasa wa zira afdal fi haqqi. Maka ada di antara orang yang memang bertani, bercocok tanam itu lebih afdal baginya. Wa minhum man yakun bai' wa syira' wal qiyam bisinaf alati yuhsinu wa afdal fi haqqi. Ada pula yang jadi pedagang itu yang lebih baik baginya. Ada yang sebagai produsen, pengrajin itu lebih baik bagi dirinya, sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Fal afdal min dzalik wa ghairihi al anfa. Maka kaidahnya, mana yang paling bermanfaat itu yang paling apa? Afdal bagi individu masing-masing. Paham ya? Nah, maka jangan saling nyinyir. Enak pedagang, enak. Iya, semuanya di dunia nggak ada yang paling enak, ya. Yang enak di surga. Semoga Allah memasukkan kita ke surganya Allah. Iya. Nah, iya, mulai gratis, Pak. Fasalawatullah wassalamu ala man utiya jawamil kalim wa nawafi'iha. Maka salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul SAW yang diberikan oleh Allah ucapan yang singkat namun padat. Itu tadi. Rasul memberikan jawaban mana profesi yang paling afdal di dunia, yang paling bermanfaat. Ihris alama yanfa'uka. Summa innahu sallallahu alaihi wasallam hadda ala ridha bi qada'illahi wa qadari. Kita percepat sedikit. Kemudian Rasul SAW menganjurkan untuk kita ridha dengan semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da badlil juhdi wastifraghil wus'i fil hasi 'alan nafi'. Ya, sekali lagi tugas kita di dunia ini cuma dua tadi. Berusaha, berantusias, beramal, bersemangat menggapai yang bermanfaat. Dan yang kedua, minta tolong kepada Allah. Adapun hasilnya serahkan takdirnya kepada Allah, itu saja sudah. Ya, maka kata Syekh, setelah kita berusaha, berdoa, minta tolong kepada Allah, ya selanjutnya apa? Serahkan semuanya kepada Allah. Tawakal ala Allah. Namun seandainya kata Syekh, faida asabal abdu ma yakrahuhu fala yansid dzalika ila tarki ba'dil asbab allati yadhunnu naf'aha law fa'alaha. Jika dia ditimpa suatu yang tidak dia sukai, proyek tidak berhasil, dagang juga tidak laku misalnya, padahal dia sudah usaha keras, sudah betul-betul maksimal, dan dia minta tolong kepada Allah, seandainya nggak berhasil, maka jangan dia mengeluh dengan menyandarkan kegagalan itu kepada salah satu yang dia kira belum dia lakukan. Ya, dia misalnya sudah buka warung misalnya, sudah jam 6 sudah buka warung biar orang mau sarapan, tiba-tiba tidak ada. Ya, kemudian dia berkhayal,
Waduh, seandainya saya buka jam 2 malam mungkin jam 6 saja nggak laku jam 2. Jangan sudah. Yang penting usaha. Mungkin sekarang nggak laku, besok. Yang penting apa? Usaha, tawakal Allah. Nggak laku pun masih bisa dimakan insyaallah. Ya. Nah, inilah namanya dunia. Nggak ada semuanya enak, nggak ada. Ya. Yang petani juga, siapa kira jadi petani enak? Mau nyoba? Sudah sorong nyangkulnya, sudah nanam, kemudian ada hama, habis nggak bisa panen. Sama saja, semua usaha demikian. Jadi pegawai tiba-tiba ada PHK dan sebagainya. Nah, ada sudah yang penting usaha, tawakal Allah. Seandainya tadi ada hal yang tidak disukai, jangan menyandarkan kepada sesuatu yang dikira itu sebab kegagalannya. Bal yaskun ila qada'illah wa qadari liyazdada imanuhu. Namun seorang yang tadi gagal atau ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai dalam pekerjaannya, dalam proyeknya, hendaklah dia menyandarkan semua ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala agar tetap tegar imannya kepada Allah. Wa yaskun qalbu wa tastarih nafsuhu, tenang hatinya. Ya sudah, ini sudah Allah takdirkan. Mau ngapain lagi? Yang penting saya sudah usaha, sudah berdoa, sudah bertakwa kepada Allah, hasilnya serahkan kepada Allah, nggak stres. Ya, maka ini obat stres yang paling mujarab. Dengan apa? Mengembalikan semuanya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu fi hadil hal. Antum cermati di sini karena kata-kata seandainya dalam kondisi seperti ini. Ya, seandainya saya tadi nggak jualan jam 7, seandainya saya tadi nggak berangkat cepat, seandainya jangan sudah. Ya, kul qadar Allah, ini sudah takdir Allah. Karena kata-kata seandainya dalam kondisi seperti ini, taftahu amra syaitan, akan membuka pintu setan. Stres orang, frustasi ini sebab utamanya. Ya, sekali lagi ini sebab orang stres, sebab orang frustasi karena tadi berhalusinasi terus seandainya nggak selesai nanti akhirnya apa? Ya gila. Kemudian kata Syekh binaksi imani bil qadar wa tiradi alaih. Akhirnya nanti akan protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa fataha abwabil hammi wal huzni al mudhaif lil qalb, akan membuka pintu-pintu kesedihan, gundah gulana yang bisa melemahkan hati. Wa hadil hal allati arsada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya a'dhamu turuq lirhatil qalb. Maka kata Syekh, apa yang Rasul sabdakan ini, yaitu kata-kata, namun katakanlah ini sudah takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, merupakan kiat yang paling berharga agar hati itu tenang ketika ada musibah. Wa ada li husulil qanaah wal hayati thayyibah, dan ini akan menjadikan orang hidupnya itu tentram, nyaman. Meskipun tidak mewah, rumahnya tidak kaya yang lain, namun tadi hatinya tenang dengan iman kepada Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap dengan didasari oleh usaha dan al-amal. Wa huwal hirsu 'alal umurin nafi'ah wal ijtihad fi tahsiliha wal isti'anah billah 'alaiha. Yang penting sudah usaha keras menggapai yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah. Wa syukrullah 'ala ma yassarahu minha wa ridha anhu bima fata walam yahsul minha. Kalau dia mendapatkan yang diinginkan, bersyukur kepada Allah, dan kalau tidak digapai yang diinginkan, dia ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada as-sabr wa asy-syukur, bersabar dan bersyukur. Kemudian kata Syekh, wa'lam anna istimala law yakhtalif bi ikhtilafi ma qusida biha. Ini perlu diperhatikan. Kata-kata seandainya itu enggak semuanya haram. Jangan gagal paham. Coba anak tes. Ada orang mengatakan seandainya saya punya harta yang banyak seperti Qarun, saya akan beri yang hadir di sini satu orang satu Mercedes Benz misalnya. Hah? Betul enggak kata-kata seperti itu? Boleh enggak? Seandainya
Enggak apa-apa. Cuma ya jangan nanti antum nggak kesini nanti ya. Kalau sudah punya Mercedes Benz nggak kesini. Lagi nggak cukup parkirnya. Baik, alakul. Tukang parkirnya bingung kan. Baik, ya seandainya sekali lagi bukan haram secara mutlak, jangan gagal paham. Ya, yang makanya kata Syekh tadi yang dilarang itu dalam kondisi tadi seandainya saya demikian, ya maka akan demikian ketika ditimpa musibah. Ini nggak boleh. Adapun seandainya dalam kondisi yang lain, ya redaksinya berbeda dan itu sekali lagi tidak sama dengan tadi, ya ada hukumnya masing-masing. Yang lain yang ya di antara kata-kata seandainya fa in istu'milat fi hadhil hal allati la yumkin istidrakul fa'id fiha fa inna tafta 'alal abdi amla syaitan kama taqaddam. Yang dilarang kata-kata seandainya kalau untuk menyesali ya apa yang dia alami, ya apa yang dia gagal dalam meraihnya, itu yang tidak boleh. Yang kedua yang tidak boleh kadali kalau ustu'milat fi tamani syarr wal ma'asi, untuk berandai-andai berbuat maksiat. Ya, seandainya saya punya banyak uang, saya akan traktir ya minum tawak misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ini berandai-andai yang haram, hukumnya sama, haram. Ini ada dua kondisi yang Syekh disebutkan, kata-kata seandainya yang haram. Fa inna madzmuma wa sahibu athimun. Orang yang berandai-andai maksiat tadi berdosa. Walau lam yubashir al maksiyah fa inna tamanna husulaha. Kemudian wa amma idza stu'mirat fi tamanil khair aw fi bayanil ilmin nafi fa inna mahmuda. Adapun kata-kata seandainya jika digunakan untuk berandai-andai dalam kebaikan. Kalau saya ya punya banyak harta, saya akan umrohkan orang tua saya akan bersedekah kepada fuqara wal masakin, ini sangat baik sekali. Atau fi bayanil ilmin nafi', ya kalau saya punya banyak ilmu akan saya sampaikan kepada umat saya sebagainya. Maka ini sesuatu yang terpuji, fa inna mahmuda li annal wasailaha ahkamul maqasid, ya. Jadi ungkapan sesuai dengan apa niatnya tadi. Kemudian kesimpulan daripada yang kita sampaikan, wa hadzal asul al-dzakar Nabi sallam wa huwal amr bil hissi 'alal umuri nafi'ah wa min lazim ijnabul umuri dhara mal isti'ana billah yashmal istimala wal amra bihi fil umuri al-juz'iyyah al-mukhtassa bil abad wa muta'allaqatihi wa yashmal umur al-kulliyah al-muta'alliqah bi umumil ummah. Hadis Rasul tadi yang kita baca dan juga dua edisi sebelumnya yang memerintahkan kita bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat dan kelazimannya juga meninggalkan yang bermudarat dengan minta tolong kepada Allah. Ini berlaku dalam urusan pribadi maupun yang berlaku dalam urusan yang umum. Ya, berlaku dalam urusan apa? Yang umum. Seperti tadi, ya kita bersemangat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Yang punya ilmu harus juga semangat menyampaikan ilmu untuk apa? Ya, mengangkat kejalan dari umat. Ya, ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat apa? Umum. Namun intinya sama, yaitu apa? Bersemangat dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang punya harta, dia niatkan untuk dirinya, keluarganya dan juga untuk umat. Wahyal masalih al-kulliyah wal istidad li adani bi kulli mustata mimma yunasibul waqt. Apalagi juga untuk mempersiapkan ya menghadapi musuh-musuh kaum muslimin. Di antaranya dengan ahli ilmu, dengan harta. Kata Rasulullah SAW, jahidul musyrikin bi anfusikum wa amwalikum wa arsinatikum. Berjihadlah melawan orang musyrikin dengan jiwa raga kalian kalau memang sudah waktunya, kalau memang terpenuhi syarat-syarat berjihad, dan dengan harta kalian. Jihad melawan musuh juga dengan apa? Harta. Kata sebagian ulama, dan Syekh Muhammad bin Jamil Zinu dalam kitab Minhaj Firqatin Najiyah, di antaranya mencetak buku-buku Islami, buku-buku tentang akidah misalnya atau tentang ibadah yang sesuai dengan
sunnah Rasulullah SAW disebarkan, itu termasuk bagian daripada apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berjihad melawan kaum musyrikin bi'alsun, dengan lisan, yaitu dengan ilmu. Sampaikan dengan ilmu dan juga dengan apa? Tulisan. Itu berjihad. Jadi ada untuk kepentingan pribadi, ada juga untuk kepentingan umat secara umum. Minal quwwatil ma'nawiyah wal madiyah wa yadul ghayata maqdurin fi dzalik. Mencurahkan semua kemampuan untuk kejayaan umat. Musta'inina billah ala tahqiqi wa takmili, dengan minta tolong kepada Allah. Wa daf'i jam'a yudadu dzalik wa syarh hadil jumlah yatul wa tafasiluha ma'rufah. Intinya sebetulnya hadis ini masih panjang syarahnya. Padahal ini sudah apa? Sudah panjang ini, sudah 3 edisi kita mengkajinya. Kata Syekh, masih panjang sebetulnya pembahasannya ini. Ya, namun inilah ilmu kita masih ringkasan. Wa qad jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits bainal iman bil qada wal qadar wal amal bil asbabin nafi'ah. Intinya Nabi SAW menjamakan dalam hadis ini antara iman kepada takdir dengan al-amal, usaha menggapai yang bermanfaat. Wa hadzanil aslan dalla alaihimal kitabu wa sunnah fi mawadhi' katsirah. 2 poin penting ini banyak dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Menjamakkan antara apa? Iman dengan takdir dan al-amal. Ada yang bisa menyebutkan ayat atau hadisnya selain tentunya ini yang menjamakkan antara iman kepada takdir dengan al-amal, entah amal dunia atau amal akhirat. Faida azamta, mana iman kepada takdir? Taib labas. Taib faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ataupun hadis Rasul mengatakan ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'alam annal ummata law ishtamat ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ini hadis yang sudah kita lewati dalam hadis Ibnu Nawawiyah, nanti dimurajaah lagi. Intinya menjamakan antara usaha bersemangat entah urusan agama atau urusan dunia, dan tadi iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal yatimud din illa bihima, tidak sempurna agama seseorang kecuali dengan 2 hal tadi, iman kepada takdir dan al-amal. Bal la tatimul umur al-maqsuda kulluha illa bihima, bahkan semua ibadah, amal, usaha kita tidak sempurna kecuali dengan 2 hal ini. Makanya digabungkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini inti Al-Quran pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwasanya ibadah nggak akan mungkin terwujud tanpa pertolongan dari Allah. Amal ibadah ini ibadah. Urusan akhirat, urusan agama harus dengan apa? Isti'an, minta tolong kepada Allah. Kemudian kata Syekh lagi, qaulu iris ala man fauka amrun bi kulli sababin dinin wa dunyawi. Sabda Rasul, bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat bagimu. Ini mencakup urusan dunia dan urusan agama. Bal amara bil jiddi wal ijtihad fi wal hirsi alaih. Bahkan memerintahkan untuk serius, untuk rajin, tekun, bersungguh-sungguh menggapai yang bermanfaat. Niatan wa himmah, baik secara niat, fi'lan wa tadbiran, dan juga al-amal. Kemudian yang terakhir kata Syekh, wa qalu wasta'in billah imanun bil qada wal qadar. Kata-kata mintalah tolong kepada Allah bentuk iman kepada takdir. Wa amrun bitawakkul 'ala Allah alladhi huwa i'timadut tam 'ala hauli wa quwwati ta'ala fi jalbil masalih wa daf'il madar. Dan itu juga perintah untuk kita bertawakal kepada Allah, yaitu bergantung, bersandar secara penuh kepada kekuatan pertolongan Allah dalam menggapai yang bermanfaat dan menjauh dari yang bermadarat. Ma'athiqah tambillah fi najai dzalik,
dan juga dengan berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya kepada orang-orang yang telah berusaha dan berdoa bertawakal kepadanya. Fal muttabi' li Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'ayyan alai an yatawakkal Allah fi amri dini wa dunya. Apalagi yang mengaku cinta kepada Rasul, yang mengaku sebagai pengikut Rasul, wajib betul-betul bertawakal kepada Allah dalam urusan dunianya ataupun agama akhiratnya. Wa an yakuma bi kulli sababin nafi' bihasabi qudrati wa ilmi wa ma'rifatihi, dan dia beramal, berusaha menggapai yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan dan ilmunya. Wallahul musta'an. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan barokahi. Baik, kalau mau bertanya silahkan, terutama tentang materi yang kita sudah lewati 3 edisi ini. Wallahu alam. Nah, kalau nggak ada pertanyaan jangan dipaksakan. Apakah zikir sesudah sholat Jumat sama dengan zikir setelah sholat fardu? Iya, sama. Nah, karena hakikatnya sholat Jumat itu pengganti dari sholat zuhur. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Biasanya semangat sampai waktunya habis tetap tanya. Ya, ini malah pembahasannya bersemangat malah nggak semangat. Iya. Iya. Yang saya tahu itu bukan imam masjid Haram atau Nabawi, itu Syekh Sulaiman kalau tidak salah. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau imam dan khatib Masjid Kuba, pengajar di Masjid Nabawi, namun bukan imam Masjid Nabawi. Beliau juga dosen di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah sudah sering ke Indonesia. Alhamdulillah kita juga waktu mahasiswa pernah berkunjung ke rumah beliau, menimba ilmu juga dari beliau, hafizallahu taala. Iya, memang betul, ya. Banyak orang-orang yang selfie seolah-olah apa dia ibadah padahal tidak. Ini kalau mau ditambahkan hadisnya, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bisi thawbi zurid. Kata Rasul, orang yang mengaku-ngaku punya sesuatu padahal dia nggak punya, itu seperti orang yang memakai 2 baju kedustaan, kebohongan. Dia kan nggak berdoa, tapi di-share ke keluarganya seolah-olah dia apa? Padahal cuma, ya. Atau dia, ya, misalnya di mana kayak, ya, foto di Ka'bah, seolah-olah dia sudah apa? Tawaf di, ya, padahal cuma di Sukolilo misalnya. Dan seterusnya. Dan itu juga, ya, menjadikan orang apa? Bisa terkena penyakit riya. Paham ya? Nah, pakai mic silakan. Ustaz, ada yang ingin kami tanyakan. Iya, Ustaz. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar materi, Ustaz. Silakan. Maaf. Kita tahu kalau pada bulan Dzulhijjah itu disunahkan untuk berpuasa, terutama yang untuk tanggal 9 Dzulhijjah. Seandainya pada tanggal 9 Dzulhijjah itu kita safar, sedangkan di dalam safar itu kan kita boleh mengambil rukhsah, misalkan sholatnya di jamak qashar, kemudian puasa. Maka padahal di dalam 9 Dzulhijjah itu kan puasa itu menghapuskan dosa 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Bagaimana kita dalam menyikapi pada tanggal 9 Dzulhijjah itu kalau kita safar, Ustaz? Iya, jazakillah khair atas pertanyaannya. Puasa Arafah insya Allah sudah kita pahami bersama, itu hukumnya sunnah yang ditekankan. Kalaupun kita nggak puasa nggak berdosa juga, cuma sangat disayangkan kita kelewatan pahala yang besar, dan tadi juga ya dijamin diampuni dosanya tahun yang lalu dan yang akan datang. Jadi sekali lagi, kalaupun nggak puasa kita nggak berdosa. Ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Ibadah-ibadah sunnah
itu tentunya tidak ada sanksi, tidak ada dosa kalau kita tinggalkan. Paham ya? Apalagi tadi dalam kondisi kita safar. Namun kalau kita memang mampu, kita kuat puasa ketika safar, ya tidak masalah kita puasa untuk mendapatkan pahala. Nggak puasa pun tidak ada masalah. Jangankan yang puasa sunnah, puasa yang wajib Ramadan saja ketika musafir tidak wajib. Paham ya? Nah, jadi tadi juga lihat kondisi. Kalau memang kondisi nggak mampu puasa ketika safar, mudah-mudahan ya ada pahala karena niat kita mungkin sebelumnya sudah ada niat untuk puasa, cuma karena ada safar, kepentingan safar tidak jadi puasa sunnah, maka insya Allah dapat pahala niat. Wallahu a'lam. Ini yang mungkin. Masih ada lagi? Silakan Pak. Sebentar Bu, ada yang Bapak bertanya. Silakan Pak. Itu kan waktu anak ulama dengan biaya tinggi, kaitan ibadah yang baru saja ini saat itu kan ramai mengenai visa ziarah atau visa turis. Nah, tata caranya kan ketika menggunakan visa ziarah maka bisa masuk menjadi pasrah. Nah, apakah ini sempat juga ada viral kan bahwa ini mengganggu visa terhadap yang antri karena jatah setiap negara dijatah 1% dan bagaimana dengan jamaah yang membedakan. Iya, ini masalah orang berhaji, namun kalau bisa dikatakan dengan visa yang ilegal, dengan rekayasa, maka itu selayaknya tidak dilakukan. Ya, yang pertama, rekayasa dalam ibadah tentunya tidak dibenarkan sama sekali, apalagi juga itu menyalahi ulatul amr, pemimpin kaum muslimin. Ya, seperti anak izinnya mau ke sekolah, tapi setelah selesai sekolah mampir ke rumah temannya tanpa izin orang tuanya, kan nggak benar juga. Ini juga sama, apalagi kalau sudah ada penegasan dari pemerintah itu dilarang. Sedangkan kalau kita kembali kepada kitab-kitab akidah, dikatakan al-jihad wal hajju ma'a ulil amri. Jihad dan haji itu harus bersama pemimpin kaum muslimin. Artinya yang sudah dilarang atau ilegal menurut pemimpin pemerintah kita, maka jangan wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.